Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Cindy Kosasi. Nama saya Tania Maharani. Nama saya Salsa Migla Namira. Kami akan membahas tentang SDM. Pengertian SDM, sumber daya manusia, merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian belah jasa, pengintegrasikan pemeliharaan, dan pemisah tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan pengorganisasian. Philip Popo mengidentifikasikan manajemen personalia sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian belah jasa, integrasi pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK agar tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat dapat dicapai. Tujuan SDM, tujuan umum pengoptimalkan kegunaan semua pekerja dalam sebuah organisasi. Tujuan khusus membantu manajer fungsional agar dapat mengelola para pekerja secara lebih efektif. Manajemen sumber daya manusia juga mempunyai fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pengembangan SDM, kompensasi, keselamatan kesehatan kerja, hubungan industrial, dan penelitian SDM. Lingkungan manajemen SDM dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah kekuatan utama di luar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan eksternal dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu mega environment dan task environment. Adapun lingkungan internal yaitu kondisi umum yang berada di dalam sebuah organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi. Peran SDM: 1. Ikut memfasilitasi mencapai tujuan-tujuannya dengan mengambil prakarsa dan memberikan pedoman dan dukungan atas semua persoalan yang terkait dengan karyawan. Yang kedua, tujuan pokok adalah menjamin bahwa organisasi mengembangkan strategi, kebijakan, dan praktik-praktik SDM yang secara efektif. Perencanaan SDM adalah suatu proses penentukan tujuan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan ramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai, serta tempat dan bermanfaat secara ekonomis. Pengembangan dan pelatihan SDM: sebuah organisasi yang memfasilitasi karyawannya dalam mempelajari perilaku yang terkait dengan pekerjaan. Tujuannya meningkatkan kesadaran dari individu, meningkatkan individu dalam satu bidang keahlian atau lebih, dan meningkatkan motivasi melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memuaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur dan tingkat gaji upah. Yang pertama, kondisi pasar tenaga kerja. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, kesepakatan kerja. Yang keempat, sikap manajemen. Yang kelima, kemampuan membayar. Yang keenam, biaya hidup. Komunikasi dan penyuluhan. Komunikasi adalah pertukaran pesan antar manusia dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang sama. Hambatan terhadap komunikasi efektif. Yang pertama, hambatan individual. Yang kedua, hambatan mekanis. Yang ketiga, hambatan fisik. Yang keempat, hambatan semantik. Sistem manajemen K3. Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Keselamatan kerja: perlindungan para pekerja dari luka-luka yang diakibatkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.